Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Raja damai kita. Yang telah lahir, yang telah hadir di tengah-tengah dunia. Untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat suara kita Bapak Ibu. Mari kita menyembah Dia Raja damai. Haleluya. Kaulah Raja damai. Haleluya. Kami sembah, Kau yang layak disembah. Mari kita agungkan namanya Yesus. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, Dia yang layak untuk dimuliakan. Mari angkat suaramu dimanapun engkau berada saat ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengangkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan
tempat maha kemuliaan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan Allah yang mulia, yang layak disembah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan, mari angkat suaramu Bapak Ibu, katakan kemuliaan bagi Dia di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat. Sekali lagi Bapak Ibu, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan kami menyembah Engkau, Engkau Raja damai kami, Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari kita sembah Dia. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak untuk disembah, ditinggikan, diagungkan. Engkaulah Raja damai kami, Engkau yang turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap hidup kami ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Kaulah Raja damai, Kaulah Raja damai. Haleluya. Mari terus angkat suaramu Bapak Ibu, mari sembah Dia. Haleluya. Kaulah yang layak dipuji. Haleluya. Katakan kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari terus sembah Dia. Biarlah setiap kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, karena kami rindu. Kemuliaan, kemuliaan di tempat maha tinggi ya Tuhan. Kemuliaan segala kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan dimanapun Engkau berada. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami.
pada pagi hari ini Tuhan, kami akan terus memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami, dan biarlah Tuhan pujian kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua semangat untuk memuji Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita akan sembah dan puji namanya. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, lurus semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang Tuhan balas. Mari angkat tanganmu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang sembah dan puji, sembah. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja, sembah dan puji Dia yang Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Di dalam kitab Matius pasal yang kedua diceritakan bahwa ada orang-orang Majus yang datang dari timur untuk menyembah kepada Sang Raja Damai itu. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk Bapak Ibu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita Bapak Ibu. Matius 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka
hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin engkau tidak punya emas, kemenyan, dan mur, tapi engkau punya suara yang bisa memuji dan menyembah dia. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia yang sambil mengangkat pujian ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sembah dan mari sembah dia, puji dia, agungkan namanya. Dialah Raja kita, Raja di atas segala raja. Sembah dan puji dia yang sekali lagi Bapak Ibu. Sembah dan puji, sembah. Kami mengangkat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia yang Raja. Di bulan Natal ini Bapak Ibu, mari isi hatimu dengan Kristus. Biarlah dia menjadi Raja yang lahir di dalam hatimu. Bagi engkau yang mungkin belum menerima dia, mari sembah terus menerus dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati dengan sungguh-sungguh. Sebab Natal tak akan berarti tanpa. Kami mau kasih-Mu memenuhi hati kami, supaya kami pun mengasihi orang lain ya Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal sekali lagi. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya
Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal. Sekali lagi Bapak Ibu, indahnya Natal di hatiku. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan dalam hati kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kami lewat kelahiran-Mu ya Bapa di surga atas hidup kami. Dan saat ini kami siap mendengarkan Engkau Bapa lewat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa di surga, sehingga firman-Mu dapat menjadi rema kekuatan baru dalam kehidupan kami, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa di surga. Saat ini kami siap mendengarkan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, suatu kemurahan Tuhan yang besar kalau kita bisa sampai pada minggu ketiga di bulan Desember pada tahun ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya memang tahun-tahun sebelumnya suasana Natal sedikit berbeda dengan tahun ini. Oleh karena adanya pandemik ini, jadi suasana Natal sedikit berbeda. Kalau dulu mungkin kita begitu meriah merayakan Natal dan juga kita mulai mempersiapkan diri, membeli baju baru, mendekorasi rumah, dan kita juga mengadakan kunjungan ke rumah-rumah saudara atau teman-teman kita. Tetapi oleh karena situasi yang berbeda kali ini membuat kita tidak bisa lagi berkumpul, bahkan masih ada gereja-gereja yang beribadah secara online untuk merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya perayaan Natal bukan hanya sekedar acara kita kumpul-kumpul bersama, lalu kita makan-makan bersama, kita beli baju baru, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya ada makna di balik perayaan Natal kita, Bapak Ibu. Natal adalah bukti providensia Allah di dalam kehidupan manusia. Providensia adalah pemeliharaan. Jadi providensia Allah adalah pemeliharaan dan penyertaan Allah atas segala ciptaannya. Jadi Allah tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan, tetapi Allah juga menyertai setiap tata ciptaannya itu. Dan penyertaan Allah itu tidak bersifat mendadak atau bersifat sementara, melainkan penyertaannya sudah direncanakan sejak awal. Nah, Bapak Ibu Saudara, termasuk kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus merupakan bukti nyata dari pemeliharaan Allah yang telah direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Natal adalah bukti providensia Allah. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang pertama. Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-18, saya akan baca buat kita sekalian sampai dengan ayatnya yang ke-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan menamakan dia Yesus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingin membagikan 2 poin mengenai makna perayaan Natal yang sesungguhnya melalui Matius pasal yang pertama ayat yang 18-25. Yang pertama, Bapak Ibu, perayaan Natal adalah sebuah proklamasi bahwa Allah pernah inkarnasi menjadi manusia. Mungkinkah Allah menjadi manusia? Allah menjadi manusia mungkin, Bapak Ibu, tetapi manusia menjadi Allah itu tidak mungkin. Dan kalau kita meragukan bahwa Allah itu tidak menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia, maka kita meragukan kemahakuasaan Allah. Karena Allah sesungguhnya sanggup melakukan apa saja. Tidak ada yang tidak mungkin Allah sanggup lakukan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, inkarnasi Allah ini menjadi manusia itu terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Lalu kemudian, untuk apa Allah menjadi manusia? Dalam bacaan kita tadi ayat 21 jelas berkata bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Jelas Bapak Ibu bahwa tujuan Allah menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus adalah juru selamat manusia berdosa. Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia lalu menyelamatkan manusia yang berdosa, Bapak Ibu? Kenapa? Nah, hal ini terjadi oleh karena yang pertama, keselamatan adalah inisiatif Allah sendiri. Nah, pada saat pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, Allah kemudian menyatakan keadilannya. Dia menghukum manusia dengan dosa yang telah diperbuatnya. Tetapi di saat yang bersamaan juga Allah menyatakan kasih-Nya. Allah mendatangi manusia lalu bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu di mana Adam, tetapi Adam perlu ditanya supaya mereka menyadari akan ketidaktaatannya kepada Allah. Allah kemudian mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan wanita. Firman Tuhan berkata bahwa seorang keturunan perempuan akan meremukkan kepala setan, dan setan akan meremukkan tumitnya. Dan keturunan perempuan yang dimaksud adalah Yesus Kristus, yang kemudian akan menghancurkan kuasa maut di atas kayu salib. Dan ketika manusia sadar dirinya telanjang di hadapan Tuhan, lalu mereka menutupi tubuhnya dengan daun ara. Di sini kemudian Allah berinisiatif memberi kulit binatang. Dalam hal ini Bapak Ibu ada darah yang tercurah, yaitu darah binatang. Dan ini adalah korban pertama yang kemudian mengacu kepada korban terakhir dan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika Allah memutuskan untuk menyelamatkan umat manusia, itu bukan sebuah keputusan yang insidentil atau adanya faktor pertimbangan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi keputusan Allah menyelamatkan manusia merupakan rancangan akbar, merupakan master plan yang sudah ditetapkan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang direncanakan Allah pasti akan tergenapi. Dan tergenapi ketika Yesus lahir ke dunia ini. Itu tujuan yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kenapa Allah mau berinkarnasi jadi manusia untuk menyelamatkan kita? Yang kedua adalah karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengatasi atau menyelesaikan persoalan dosanya sendiri. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa dalam sehari. Ya, ingat Bapak Ibu, dosa tidak hanya dikatakan dosa ketika kita mewujudkannya dalam sebuah tindakan, tetapi kita memikirkan yang tidak benar pun itu sudah dikatakan dosa. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina di dalam hatinya. Jadi ketika kita memikirkan yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berpikir yang najis, berpikir yang kotor, kita sudah berdosa Bapak Ibu. Nah, setiap kita ini rentan untuk jatuh dalam dosa. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau dalam sehari kita berbuat dosa, sekian yang kita lakukan, kemudian bagaimana dalam jangka waktu seminggu, sebulan, bahkan setahun? Manusia tidak dapat mengatasi persoalan dosanya sendiri.
Firman Tuhan di dalam Mazmur 49 ayatnya yang ke-8 sampai 9 berkata, "Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya." Jadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengatasi dosa-dosanya sendiri. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Kalau kita tidak menyelesaikan dosa kita, yang kita tidak mampu menyelesaikan dosa kita sendiri, ya upahnya apa Bapak Ibu? Kematian kekal, siksaan yang kekal. Karena kita tidak mampu menebus diri kita sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, "Jika ada manusia berkata bahwa ia tidak berdosa, ia menipu dirinya sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam dia." Itulah sebabnya Bapak Ibu, Allah kemudian menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Karena kita manusia tidak dapat menyelesaikan persoalan dosa kita sendiri. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kemudian Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita? Yang ketiga adalah karena kasih. Ya, karena kasih. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang begitu kita hafal di dalam iman Kristen, mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adalah kasih. Dan ia sangat mengasihi ciptaannya, yaitu manusia. Dan kasih Allah itu kemudian disertai dengan perbuatan atau tindakan, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Seperti yang dikatakan oleh Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita juga punya kasih yang disertai dengan tindakan. Amin. Kita tidak hanya sekedar mengatakan bahwa saya mengasihi engkau, tapi kita tidak punya tindakan untuk mengasihi orang itu. Firman Tuhan juga di bagian yang lain mengatakan Allah adalah kasih, dan kalau kita mengatakan saya mengasihi Allah tetapi kita membenci saudara kita belum mencerminkan kelahiran Kristus yang ada di dalam dunia ini, di dalam hati kita. Hendaklah kita juga punya kasih yang disertai dengan tindakan. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Mari Bapak Ibu kita hidup benar, hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Hidup mengasihi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang layak senantiasa di hadapan Tuhan. Itulah tujuan Allah datang ke dalam dunia dan menjelma menjadi manusia. Luar biasa Bapak Ibu bahwa Allah tidak membiarkan manusia itu bergumul sendiri. Dia bersedia menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus tidak hanya sekedar datang ke dunia untuk membuat umatnya masuk surga Bapak Ibu. Tetapi Yesus datang lebih dari itu, yaitu untuk membebaskan dan memulihkan kita dari kutuk dosa dan menjadikan kita manusia baru. Oleh sebab itu mari kita tinggal di dalam terang firman Tuhan. Mari kita senantiasa mendisiplin diri kita untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu sekali Bapak Ibu bahwa kita senantiasa mendisiplin diri kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, maka kita akan senantiasa mengikuti keinginan daging kita, hidup semau kita, berjalan semau kita, berpikir semau kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Perlu sekali untuk kita mendisiplin diri kita hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu, yang pertama tadi bahwa perayaan Natal merupakan kita proklamasi bahwa Allah pernah inkarnasi jadi manusia. Allah berinkarnasi untuk menyelamatkan kita. Allah berinkarnasi karena inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan kita. Dan semua karena kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Itu merupakan bukti pemeliharaan Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perayaan Natal adalah sebuah proklamasi bahwa Allah menyertai kita senantiasa. Saya akan bacakan kembali dalam ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Allah menyebut dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Immanuel ini cukup populer ya di kalangan Kristen. Bahkan beberapa orang Kristen menamakan anaknya Immanuel karena Immanuel itu artinya bagus sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi orang Israel pada zaman itu, kalimat Allah menyertai kita itu memiliki makna sejarah yang sangat panjang. Orang Israel pada zaman PL itu dapat bertahan oleh karena penyertaan Allah secara langsung yang secara ajaib bahkan spektakuler, Bapak Ibu. Allah menuntun Israel keluar dari tanah Mesir. Allah kemudian menyertai mereka. Dan ketika orang Israel merasa ketakutan karena dikejar oleh pasukan Firaun dan di hadapan mereka ada laut Teberau, Allah ada di sana menyertai mereka. Ketika mereka berjalan di padang gurun, Allah pun beserta dengan mereka. Allah menyertai umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan mereka makanan. Ada mana dan burung puyuh, Allah menyediakan semuanya. Bahkan juga sampai kepada tembok Yeriko yang mereka hanya disuruh putar aja keliling tembok Yeriko dan akhirnya tembok itu runtuh. Itu tentunya karena penyertaan Allah. Israel pada saat itu tidak punya kekuatan yang kuat secara militer ketika mereka akan mengelilingi tembok Yeriko. Allah bilang hanya kelilingin saja. Nah, itu bukti penyertaan Allah yang luar biasa. Allah juga menyertai dan memulihkan bangsa Israel setelah mereka mengalami pembuangan ke Babel selama 70 tahun dan masih banyak sekali sejarah yang mencatat bahwa Allah menyertai dengan luar biasa perjalanan bangsa Israel. Dia Immanuel. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kelahiran Kristus yang disebut dia Immanuel menyatakan bahwa yang pertama, dia Allah yang transenden dan juga Allah yang imanen. Transendensi Allah ini menunjuk kepada Allah yang tidak terhampiri atau yang jauh, yang tidak terselami jalan-jalannya. Dan imanensi Allah menunjuk kepada kedekatan, kepedulian, dan pengertian Allah terhadap ciptaannya. Jadi benar-benar Allah itu beserta dengan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus sebagai manusia ini benar-benar menunjukkan bahwa kita seolah-olah telah melihat Allah secara langsung, ya, karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam wujud fisik tubuh manusia. Jadi ada hubungan yang dekat antara Allah dengan manusia. Allah bukanlah lagi Allah yang jauh dan susah dijangkau, tetapi dia adalah Allah yang sangat dekat, bahkan ada di dalam diri kita. Allah tidak hanya bertahta di atas kerajaan surga, tetapi dia juga berada dan bertahta di dalam hati setiap umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, kadangkala masalah yang begitu rumit membuat kita berpikir bahwa wah, Allah sepertinya tidak sayang sama saya. Kerugian, kegagalan, kemalangan yang kita alami, hal-hal yang membuat kita down, kadangkala membuat kita juga mulai menyalahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan muda yang melayani sebuah keluarga yang sudah 2 tahun mereka tidak pernah beribadah. Oleh karena mereka kecewa, ya mereka kecewanya sama Tuhan. Mereka mengalami kerugian bisnis, ya usaha mereka bangkrut, terlilit hutang di mana-mana oleh karena mereka ditipu oleh orang. Mereka yang awalnya begitu antusias memulai bisnis ini dan melihat sepertinya ini akan berhasil, ternyata ujung-ujungnya buntung Bapak Ibu. Mereka mengalami kegagalan. Mereka awalnya melihat seakan-akan itu Tuhan menyertai mereka, tapi kok berujung gagal. Mereka kecewa sama Tuhan dan mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kesabaran hamba Tuhan ini kemudian menuntun dan kemudian membimbing keluarga ini, dan pada akhirnya pada satu kali mereka disadarkan oleh Tuhan. Mereka datang kepada pendeta ini dan berkata, "Pak Pendeta, kami tahu apa yang kami alami ini. Ternyata karena kami merasa kami mampu, kami bisa dengan skill kami, dan pada akhirnya kami tidak melibatkan Tuhan. Karena kami merasa kami bisa dengan kekuatan sendiri." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kadangkala kita mengalami kegagalan oleh karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita merasa bahwa ya saya punya otak yang fresh, saya masih mampu, saya punya skill yang baik, tenaga saya masih kuat. Dan kemudian kita merencanakan ini, itu, dan akhirnya kita tidak meminta penyertaan Tuhan di dalam setiap rencana hidup kita. Kita merencanakan ini, itu, dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Sesungguhnya penyertaan Tuhan itu bukan pada saat kita merasa bahwa kita sukses, kita menang, kita berhasil. Ya, karena kadangkala kalau kita sukses, kita cenderung berkata, wah puji Tuhan, Tuhan menyertai saya. Dan ketika kita gagal, kita mulai berkata, wah di mana Tuhan? Kok Tuhan gak sertai saya? Nah Bapak Ibu, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam segalanya atau tidak? Tuhan selalu ada, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Hanya saja Bapak Ibu, kita yang tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah melibatkan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi melalui peristiwa Natal ini, mari kita ingat kembali bahwa Allah adalah Immanuel. Itu artinya bahwa Dia bukan hanya Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Dia dekat dengan kita dan kita harus meminta Dia untuk senantiasa menuntun hidup kita yang penuh kelemahan ini. Yang kedua Bapak Ibu, Dia Immanuel menyatakan bahwa Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Yesus adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia turut mengalami dan merasakan penderitaan kita. Ibrani pasal 4, saya akan bacakan buat kita sekalian. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dan 15 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya saja Dia tidak berbuat dosa. Kalau Allah ada di dalam kita, Bapak Ibu, maka apa yang kita rasakan, itu pula yang Allah rasakan. Penderitaan, penolakan, sakit penyakit yang kita alami, ingat Bapak Ibu bahwa Dia pun atau Allah pun turut merasakannya. Dan kedatangan Tuhan pada Natal yang pertama ini merupakan jawaban bahwa Allah tetap peduli, bahkan kini Ia beserta dengan kita. Sepanjang kitab Matius, kita bisa melihat di situ dicatat bagaimana Allah selalu merasakan apa yang menjadi kelemahan manusia. Dimulai ketika Dia lahir di Bethlehem, Dia harus menjadi manusia, dan kemudian dalam pelayanannya Yesus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu artinya bahwa Tuhan turut merasakan penderitaan orang yang dialami kerasukan setan dan penderitaan orang-orang yang sakit, Bapak Ibu. Tuhan juga memberi makan ribuan orang. Itu artinya bahwa Tuhan turut merasakan kalau manusia itu lapar. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli, Tuhan tahu Bapak Ibu. Bahkan ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan berdoa, di situ dikatakan bahwa peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Artinya bahwa Yesus merasakan betapa hebatnya dosa itu membelenggu manusia. Dan tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Bahkan Ia rela mati di kayu salib. Karena Yesus tahu inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Yesus telah melalui semuanya itu dan jadi Ia turut merasakan semua yang kita rasakan pada saat ini. Situasi sulit yang kita alami saat ini datang kepada Yesus. Hanya itu jawabannya Bapak Ibu. Datang kepada Yesus. Berdoa supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah situasi sulit yang kita alami. Datang kepada Tuhan dan minta Tuhan memberikan pengertian kepada kita mengenai apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyatakan jalan-jalannya dalam hidup kita. Jadi penting sekali untuk kita senantiasa datang berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan untuk kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ketiga Bapak Ibu, Dia Immanuel menyatakan bahwa penyertaannya sampai pada akhir zaman.
Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Matius ini, di awal kitab, dalam pasal 1, Matius menyatakan Allah itu Immanuel, Allah beserta kita. Dan kalau kita membaca keseluruhan pasal dalam kitab Matius, maka itu berupa kisah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan pada bagian akhir Injil Matius, kembali ditegaskan bahwa Allah senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Luar biasa penyertaan Tuhan. Penyertaannya sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, sekalipun bumi bergoncang, situasi berubah, keadaan semakin memburuk, ingat bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi kita. Apapun yang kita alami, ingat bahwa penyertaannya selalu ada bagi kita. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, saya bacakan Ibrani 13 ayat 5b berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Jehovah Sama, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang selalu ada bagi kita. Tidak ada pemimpin agama yang berjanji Bapak Ibu dan memberikan jaminan akan menyertai umatnya sampai kesudahan zaman seperti Kristus. Tidak ada Bapak Ibu. Hanya Kristus yang menjanjikan bahwa penyertaannya itu sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya betapa penting di dalam perayaan Natal ini kita mengingat bahwa Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Minta tuntunan Allah itu dalam hidup kita. Jangan kita berjalan sendiri. Mari tetap hidup di dalam Tuhan karena penyertaannya sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kelahiran Kristus adalah bukti nyata pemeliharaan Allah atas umatnya. Dan pemeliharaan ini bukan hanya sekedar bersifat sementara seperti yang saya katakan tadi, tetapi pemeliharaannya itu sudah ada dalam rancangan akbar Tuhan, dalam master plan Tuhan. Dan di tengah perayaan Natal ini, mari kita mengingat kembali bahwa tujuan Yesus datang ke dunia menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena kita manusia yang berdosa ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan dosa kita sendiri. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Allah tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita tinggal dalam terang firman Tuhan. Mari kita senantiasa mendisiplin diri kita untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus disebut sebagai Immanuel, ini sungguh-sungguh mengatakan bahwa Allah menyertai kita manusia yang berdosa ini. Dan melalui kelahiran Yesus Bapak Ibu, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah bukan lagi Allah yang jauh, tetapi melalui Yesus, Dia adalah Allah yang dekat, yang mendengarkan doa dan yang tahu segala kebutuhan kita. Penyertaannya sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Dan penyertaan Allah itu Bapak Ibu bertujuan agar kita umatnya senantiasa hidup benar, hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi Natal ini benar-benar adalah bukti providensia Allah atau pemeliharaan Allah atas semua umatnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa merayakan Natal pada tahun ini dengan situasi yang berbeda. Walaupun situasi berbeda, tetap Allah menyertai kita sekalian karena penyertaannya sampai pada kesudahan zaman. Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa, membawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, kalau Tuhan menolong kami sampai pada titik ini. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan dan terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami.
Kami tahu apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, situasi sulit apapun yang terjadi, yang kami tahu dan percaya bahwa Engkau Allah ada di sana dan selalu menyertai kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Secara khusus kami berdoa buat pemerintahan yang ada, buat Pak Presiden Jokowi dan jajarannya, menteri-menteri kabinet yang ada. Tuhan, Engkau akan memberikan mereka hikmat untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berdoa juga buat setiap para pemimpin yang sudah terpilih, kiranya diberikan rasa tanggung jawab, hati yang benar, hati yang takut akan Tuhan untuk menjalani setiap kepercayaan atau kepemimpinan yang Tuhan tugaskan kepada mereka. Setiap pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa ini kiranya diberikan hikmat dan kemampuan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa kami untuk menjadi lebih baik lagi, dan khususnya mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini. Kami berdoa buat COVID-19 yang terus masih menyebar ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan menolong setiap tenaga medis yang bekerja dengan begitu keras, diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan hikmat. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa buat vaksin. Kiranya Tuhan akan segera ditemukan vaksin yang tepat yang bisa digunakan oleh semua orang, dan COVID ini akan segera berlalu. Kami sangat membutuhkan Tuhan untuk mengatasi COVID-19 yang semakin menyebar luas ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi kami, dan kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya pemerintah kami dapat mengatasi situasi COVID-19 ini dan juga mengatasi pergolakan ekonomi di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di GSJA Anugerah maupun GSJA Bethesda Ministry. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong seluruh sidang jemaat-Mu, mungkin saat ini ada yang bergumul dalam sakit penyakit. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang mengerti dan turut merasakan apa yang kami rasakan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa juga mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga akan buka jalan. Yang terbaik dari Tuhan akan menjadi bagian seluruh sidang jemaat-Mu. Dan biarlah kami senantiasa menantikan rencana atau kehendak Tuhan itu terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa mungkin buat seluruh sidang jemaat-Mu. Mungkin saat ini ya Tuhan bergumul karena kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau hadir di sana, dan Tuhan juga akan buka jalan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh umat Kristen yang saat ini merayakan Natal. Kiranya perlindungan daripada Allah, penyertaan daripada Allah menjadi bagian seluruh umat-umat-Mu yang merayakan Natal. Khususnya biarlah ada keamanan ya Tuhan. Dan Tuhan, seluruh umat Kristen dapat merayakan Natal ini dengan penuh damai dan dengan penuh ketenangan. Tuhan, kami berdoa membawa hidup kami sebelum memasuki tahun yang baru ini, biarlah kami senantiasa mengintrospeksi diri kami, untuk kami senantiasa berjalan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahun depan ini, tahun yang baru, adalah tahun yang misteri, tetapi kami percaya penyertaan Allah menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Putranya Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali kedua. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Natal 2020, dan selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu
Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari saya mengundang kita kembali bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian kita, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Di Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Shalom.